Semua orang tahu Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo. Namun apakah hal itu makin memudahkan dalam segala urusan maupun hubungan dengan kementerian? Ternyata tidak, semua dilakukan sama dengan yang lain, prosedural dan sesuai aturan. Solo sehingga Solo ekonominya juga bisa meningkat. Visi-visi ke Bapak gitu nggak? Kalau sekarang komunikasinya beda mestinya. Nah, kalau saya sekarang melihat bapak saya sendiri sebagai atasan saya, jadi nggak bisa asal telepon, Pak, tolong gini, nggak bisa. Masa? Telepon langsung nggak bisa? Nggak bisa seperti itu, minta tolong ini, minta tolong itu, nggak bisa. Sekarang di Amerika nggak bisa nonton? Nggak bisa. Kalau di Indonesia? Kalau dulu sebelum saya jadi wali kota bisa sewaktu-waktu untuk masalah yang apa, misalnya masalah pribadi atau apa masalah. Sekarang jadi wali kota malah nggak bisa nonton? Nggak mau. Ya aturannya kan gitu. Kita sebagai anak, Pak saya nonton bukan sebagai wali kota, sebagai anak loh Pak. Sekarang sudah bukan sebagai anak, beda. Kalau kemarin waktu Lebaran sungkem sebagai anak, kalau sekarang mau telepon Bapak karena Bapak adalah bukan nggak mau. Memang aturannya seperti itu. Jadi bukan berarti terus saya bisa mengakses secara mudah ke ini enggak. Koordinasinya kemudian pasti ke protokol, ya, ke ajudan, ya kita lewatin semua prosesnya. Kalau masalah pribadi, masalah keluarga, itu beda lagi. Nanti kita bicarakan kalau pas tidak jam kerja atau pas, ya itu tadi pas Lebaran. Kalau ini kan waktunya kerja ya. Kecuali kalau darurat ya, kalau darurat mungkin disampaikan. Ya beda ya. Ya pokoknya kita sesuai aturan. Kita tidak pengen apa. Ya, jalan pintas atau apa. Jadi tepat. Kita telepon protokol ya. Iya. Protokol betul. Iya. Nggak bisa langsung apa jalan pintas. Jadi sesuai aturan. Nggak ada bisik-bisik, nggak ada telepon, Pak ini tolong ini bantu. Oh, enggak. Sama sekali. Benar ya belak-belakan. Dicek aja dan apa? Ya bisa dicek sendiri lagi. Pak Mensesnya atau siapa? Silakan. Kalau protokol lewat ajudan dan lain sebagainya ya, Pak Ramil mungkin dan lain sebagainya. Iya, betul. Susah nggak sih jadi wali kota tapi putra presiden? Biasa sih biasa aja, nggak merasa susah gampang. Nggak merasa susah. Bisa sih saya jalan santai. Ada positifnya, ada negatifnya. Negatifnya enggak ada. Apa negatif? Oh, negatif nggak ada. Saya nggak merasa ada negatif. Saya sih apa? Saya menjalani aja, normal aja. Normal. Seperti wali kota dan menganggap kalau Mas Gibran sebagai wali kota. Jangan dianggap anak presiden mendapat privilege lebih ketika berurusan dengan kementerian. Hal itu terungkap ketika Gibran Rakabuming Raka tampil di acara Aiman, salah satu acara andalan Kompas TV. Tidak banyak masyarakat yang bisa memahami bahwa administrasi negara tetap harus diurus maupun dijalani. Tidak semua program yang diajukan ke pemerintah pusat pasti disetujui atau pendanaannya dibantu. Gibran tahu betul bahwa presiden tetap memfokuskan pada hal-hal yang lebih penting. Misalnya tentang pengentasan kemiskinan, pemerataan, keadilan maupun mendorong ketertinggalan kawasan Indonesia Timur dibandingkan dengan daerah lain. Hal itu bukan hal baru bagi dirinya karena sejak menjabat wali kota, Gibran bahkan dilarang ikut tender dalam proyek Pemkot. Hal itu dikarenakan takut ada benturan kepentingan, sehingga Gibran mencari konsumen sendiri. Pun dalam permodalan, Gibran harus keluar masuk bank dan mempresentasikan gagasan agar kebutuhan dana disetujui. Biasa. Padahal penelpon Bapak, BUMN banyak yang bantu ya. Ya bukan enggak. Kalau penelpon Bapak kan itu enggak etis. Itu tidak etis dan tidak pernah mau dilakukan. Iya. Sampai kapanpun jangan. Oke. Sekali lagi kita bicara pahitnya aja. Ya, bapak saya itu kan tidak jadi presiden selama. Saya kan mikirnya kan 10-20 tahun ke depan juga. Jadi kita kerjanya fair aja loh. Enggak yang jalan pintas, enggak yang asal telepon minta bantuan. Jadi tambah masa jabatan presiden nggak setuju. Saya tanya Mas Gibran sebagai pribadi loh, bukan anaknya Pak Jokowi, bukan sebagai wali kota Solo, sebagai pribadi. Inilah perjalanan awal ketika terjun sebagai pengusaha dan ketika menjadi pejabat kembali bertemu hal yang sama dirinya tidak kaget. Pun tidak banyak diketahui, meski jabatan presiden masih 2 tahun lagi, namun Ibu Iriana sudah mulai memilah barang untuk dikemasi kembali ke Solo. Hal itu sebagai komitmen bahwa yang dijalani selama ini memang hanya titipan dan segera dikembalikan kepada pemiliknya. Maka dari itu, proses adaptasi untuk kembali menjadi rakyat biasa dilakukan. Sehingga bila kelak benar-benar waktunya tiba tidak akan kaget. Tidak kaget. Bahkan ini mohon maaf saja, ini saya buka aja kayak misalnya ibu saya sendiri. Ibu saya
ibu saya itu sudah mulai packing loh mas. Sudah mulai packing, udah mulai mengirim, menyicil barang-barang yang untuk dikirim ke kampung. Dari istana? Iya. Bogor? Iya. Ke Solo? Iya. Dia udah mulai mencicil packing. Serius nih? Serius. Itu yang pertama ya? Serius dan ya memang ya mungkin pengen istirahat atau pengen lebih banyak waktu untuk ketemu cucu atau apa. Apa yang di-packing misalnya? Salah satu barang misalnya? Ya barang-barang pribadi ya. Dari istana Bogor ke rumah Solo? Iya. Jadi memang ya udah mas, aturannya gitu kok. Buat apa? Kita nggak ada yang ngotot juga dari